Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam kopi inspirasi 81. Nah, kembali kita di kebun baru ya kawan-kawan. Usia tanam ini sudah 2 bulan. Nah, ini teman-teman yang dulu pertama kali kita tanam. Nah, ini ya. Jadi sudah 2 bulan lamanya. Baik teman-teman, performanya seperti ini. Lumayan subur ya kawan-kawan. Bentuknya ya lumayan bagus. Jadi seperti ini, hijau ya. Tuh ya. Ini bagian pupusnya seperti ini ya. Tuh, hijau ya kawan-kawan. Tuh, bonggolnya begini. Nah, segini ya. Oke. Mantap kawan-kawan ya. Ini kalau punya 5 hektar gitu ya jos kawan-kawan ya. Bisanya cuma nanam setengah hektar ini. Dapatnya lahan cuman segini kawan-kawan yang dekat-dekat ya. Nah, cuman ini ternyata diserang tikus kembali ya. Ini bekasnya yang sudah saya buang. Jadi kemarin saya lihat ada satu ini saja ya. Ternyata sekarang saya lihat datangi lagi sudah ada 2 kawan-kawan ya, sudah dimakan ujungnya ya. Tapi ini tumbuh lagi kawan-kawan, cuman jadinya dia agak terlambat ya, kurang bagus lah untuk pohon yang terserang tikus itu ya. Jadi agak lambat sedikit, tapi kalau sudah pulih ya bagus lagi kawan-kawan. Kalau yang ini awalnya bukan terserang tikus, awalnya adalah waktu kami bakar-bakar dulu itu ya. Nah, ternyata yang kena itu bukan hanya daun yang tua, yang kena pupusnya kawan-kawan ya. Di pupusnya ini mati tuh ya. Jadi saya potong akhirnya. Dia udah layu, menguning, mati pupusnya ya, berjamur gitu akhirnya. Terus saya potong. Ternyata sebelum saya potong pun itu dari samping itu sudah muncul seperti ini ya. Ya, sudah muncul seperti ini. Ini kemarin belum digigit tikus. Nah, sekarang sudah digigit tikus nih tadi malam nih mungkin. Nah, ya. Nah, ya. Ternyata ganas juga, apalagi dia ketemu pupus yang baru seperti ini ya. Senang sekali dia. Hari ini saya beli ya untuk obat tikusnya, seperti mirip-mirip permen juga teman-teman, dan bentuknya dalamnya nih kayaknya sama dengan yang kemarin. Nah, kalau ini apa kawan-kawan? Ini ikan ya. Jadi ikan bedek kawan-kawan, atau orang bilang ini pepuyuh, ikan puyuh ya. Jadi sengaja saya bawa ke sini, mau saya masukkan ke kolam ini kawan-kawan ya, ada di ladang ini, biar nggak tahu bisa berkembang biak atau enggak, karena cuma satu. Langsung ya. Nah, obat tikusnya seperti ini kawan-kawan ya, sama aja dengan kelerat yang kemarin kita bawa ya. Bisa kita putus-putus seperti ini ya. Langsung saja kita berikan seperti ini kawan-kawan ya. Karena ini sangat riskan sekali, masih pendek sekali ini munculnya tunasnya ini. Kita kasih 3 ya kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita beralih ke sini, bekas dihantam juga oleh tikus. Kita kasih 3 juga kawan-kawan ya. Nah, untuk selebihnya kita bisa berikan satu-satu di pohon yang lain ya, yang sekiranya daerah tersebut banyak tikusnya ya. Nah, setelah kita beri kawan-kawan, bagian pinggir ada yang saya kasih 2 seperti ini ya. Tuh ya. Kalau bagian yang agak ke sana saya kasih 1 aja. Nah, ini juga saya kasih 2. Tuh. Ya. Seperti ini bagian pinggir-pinggir kawan-kawan ya. Tuh ya, performanya seperti ini. Gulmanya cepat sekali ya kawan-kawan ya. Ini memang kalau bisa dicabuti ya, ini gampang dicabutnya. Tuh ya, tuh seperti ini ya. Jadi perlu disiangi ya.
tapi masih cari waktu lagi nih. Yang ini kemarin pertama kali nanam ini kurus ya, kuning. Bibitnya ini kemarin kuning, saya taruh di sini dan sekarang sudah menghijau kawan-kawan. 2 bulan kemudian ya. Ini saya kasih bakaran kayu seperti ini bawahnya. Tuh ya. Mantap ya. Dan sekarang subur. Nah, ini banyak sekali gulma-gulma kayu ya. Nah, seperti ini. Wah, ini sudah mulai besar ini. Tuh ya. Ini subur sekali dia ini ya, cepat sekali tumbuhnya. Tuh. Tapi enak dicabut ya. Mantap lah, sudah 2 bulan seperti ini ya. Jadi sudah sehat lah, maksudnya begitu. Sudah sehat dan kemudian perkembangannya juga bagus. Kalau menurut saya sudah bagus kawan-kawan perkembangannya ini ya. Tuh ya. Nah, seperti ini. Udah jos ini. Ya, bayangin aja kalau misalkan 10 hektar. Aduh, kan mimpi ini, masih bermimpi kawan-kawan ya, nggak tahu kapan bisa dapat 10 hektar. Ini malah keren lagi teman-teman. Pucuknya ini, tunasnya ini akan nantinya akan lebih panjang ya, terlihat sekali ya. Senang ya kalau nanam-nanam gini. Tuh. Seperti ini teman-teman ya. Wih. Belum saya belikan obat. Kira-kira apa ini teman-teman? Ini banyak gulma kekayuan ini yang kecil-kecil. Tuh ya, mantap teman-teman, seperti ini ya. Keren ya. Ini saya tanami dengan singkong ya. Sebenarnya singkong ini kurang dianjurkan ya, apalagi mepet dengan pohon kita. Tapi yang namanya swadaya ini kawan-kawan, ya apa aja lah, yang penting apa namanya, siapa tahu nanti bisa ada isinya kemudian bisa kita konsumsi ya. Ini subur sekali. Mantap singkongnya ini. Ini singkongnya bawa dari Jawa kawan-kawan. Naik pesawat ini bibitnya. Beneran ya, ini naik pesawat bibitnya ini. Jadi saya potong-potong kayu singkongnya dari Jawa itu, terus saya masukkan tas. Saya bawa ke Kalimantan ini. Empuk dia kawan-kawan. Singkongnya empuk. Nah, ini banyak sekali pakisan yang kawat ini ya. Pakisan kawat apa namanya kawan-kawan, yang berpengalaman di bidang penggulmaan ini. Ini juga belum saya atasi. Pakai apa kawan-kawan enaknya? Saya belum beli obat yang jos buat ini nih, saya nggak tahu nih nanti dapatnya apa di pasar ya. Yang kira-kira langsung bisa mati seakar-akarnya kawan-kawan, karena di bawahnya ini sangat banyak sekali akar-akarnya dia ini. Ini pernah saya tabasi, dia muncul makin banyak ya. Jadi perlu disemprot memang supaya mati. Nah, ini yang harus dibersihkan. Kalau enggak, wah, tikusnya makin banyak nanti. Ya, tuh ya, sampai rapat begini. Ini harus segera ditanggulangi ini. Tuh. Cuman bagian di sini aja yang pakisan kawat ini. Kalau di sebelah sana model kekayuan. Jadi seperti ini. Ya. Daun lebar-lebar begini gulma-gulmanya. Nah, ini juga perlu ditanggulangi. Yang terpenting itu jangan sampai melebihi dari sawit kita. Oke kawan-kawan, sampai di sini perjumpaan kita untuk tilik-tilik kebun sawit saya yang masih baby ya, masih usia 2 bulan. Semoga postingan saya ini bermanfaat buat teman-teman petani Indonesia, khususnya petani kelapa sawit, semakin maju dan berhasil kawan-kawan ya. Salah hilap mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.